Oke, jadi ini by the way ini laptop second, ini mereknya Asus, dan ini tebal banget ya teman-teman. Ini yang masih versi lama kayaknya ini. Kok nggak terlalu ingat persis, tapi nanti aku taruh apa spesifikasinya di samping sini. Oke guys, jadi kita ini udah unboxing laptop yang kemarin kita pesan. Aku pesan buat kakakku, jadi pesannya lewat online shop. Dan ini penampakan packagingnya. Ini dapat satu buah mouse, professional game mouse X1. Dia kayak ada RGB gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Dan di dalam ini kita geserkan ini dulu. Di dalam sini yang pasti ini taringannya hanya buat tasnya. Oke, langsung muncul ya adaptornya, charger. Oke. Jadi ini unboxing sekalian dokumentasi barangnya. Kita lihat kalau misalnya ada tidak sesuai dengan spesifikasi yang di deskripsi online shopnya, maka ya dokumentasi ini bisa aku majuin buat entah mungkin ganti barang atau komplain ke online shopnya. Oke, next. Ini pasti di luar sini dikasih bubble wrap yang transparan. Bagus. Sorry guys, ada suara motor. Oops. Jadi laptopnya itu udah ditaruh langsung di dalam tasnya gitu. Jadi tadi di luar bubble wrapnya itu dikasih aksesorisnya mouse down sama apa tali untuk tasnya ini, terus dikasih adaptor tadi. Oke, ini geserkan dulu. Setelah itu kita lihat
apa isi di dalamnya guys. Apakah ada aksesoris lagi? Oke. Oops. Dikasih ini guys, ada bubble wrap lagi di dalamnya. Laptopnya dibungkus bubble wrap lagi. Jadi di dalam tas, tapi dikasih bubble wrap lagi, laptopnya dibungkus. Lumayan safety ya. Oh iya, jadi untuk apa namanya packagingnya aku nggak pakai apa namanya packaging kayu, jadi dia hanya karton aja gitu sama yang dikasih bubble wrap. Kemarin tak pikirnya udah tak pilih untuk packagingnya pakai kayu, ternyata tidak. Oke, yang penting barangnya udah sampai dan kita cek dulu kondisinya apakah aman. Harusnya aman sih ya, ini kan bubble wrapnya udah tadi ini udah berapa kali, 2 kali 3 kali, ada tiga bubble wrap, empat deh, 4 bubble wrap yang dikasih dipakai untuk mengamankan ini. Tadi yang untuk boxnya itu dikasih bubble wrap juga, terus setelah itu apa namanya tas laptop ini di luarnya tadi di tasnya itu udah dikasih bubble wrap juga, dan ini ternyata di dalam tasnya laptopnya dikasih bubble wrap lagi, jadi ya harusnya aman sih. Oke, next. Dan guys, ini apa namanya benar-benar proses pengirimannya itu cepat sekali, udah nyampe 4 hari ini barangnya udah tiba. Nanti aku tulis di deskripsi ya teman-teman, nanti cek aja di kolom deskripsi nanti nama tokonya, nanti teman-teman bisa cek di sana. Ini aku nggak di sponsorin ya, cuman karena kakaknya pelayanannya bagus, terus cepat, pengirimannya cepat, makanya sekalian aku taruh aja buat sebagai tanda terima kasih buat kakaknya. Dan mungkin teman-teman yang mau beli nanti saja langsung meluncur ke kolom deskripsi. Oke. Yes. Oops. Keren. Oke. Kabelnya udah kita nggak pakai lagi, jadi geser ke samping. Oke. Kita lihat dari penampakan luarnya seperti ini. Jadi tadi aku mikirnya mungkin di dalam tasnya masih ada aksesoris lagi, tapi sepertinya nggak ada teman-teman. Oke, jadi ya worth it lah ya, ada aksesoris, mouse-nya juga, jadi beli laptop tapi ada tasnya juga, jadi oke lah, minimal bisa pakai buat lindungin laptopnya kan. Oke, jadi ini by the way ini laptop second, ini mereknya Asus, dan ini ini tebal banget ya teman-teman, ini yang masih versi lama kayaknya ini, kok nggak terlalu ingat persis, tapi nanti aku taruh apa spesifikasinya di samping sini. Nah itu teman-teman bisa lihat. Oke, kita langsung coba. Jadi di sini dia ada motif kayak batu bata gitu, yang mirip-mirip lah ya. Yang di sini motif batu bata di sini. Oke, next. Langsung
Oke. Untuk ukuran layarnya kurang lebih 14 inch. Nah, kita lihat di sini warnanya hitam, sama untuk di bagian dekat keyboardnya sini frame yang ini dikasih warna silver gitu. Ini bahannya kayaknya bukan aluminium teman-teman, ini kayaknya plastik sih ya. Ini touchpadnya, ini indikator baterainya di sini, indikator standby-nya di sini, terus untuk koneksi internet di sini. Ini untuk slot, ini apa ini teman-teman? Kita ya, dan kita lihat di sini keyboardnya. Dia soft sih, keyboardnya soft, tapi bukan soft yang maksudnya kayak gampang rusak gitu, tapi kayak kokoh sih. Memang kelihatannya soft tapi kokoh. Oke. Ini udah di sini dia udah Core i7, udah Intel ya, bukan udah Intel memang Intel ya, Intel Core i7. Terus untuk RAM-nya 16 GB, SSD-nya 256. Terus di sini ini ternyata ini guys, apa di sini ada ditulis di untuk yang frame yang tadi yang warna silver itu, dari dia bahannya aluminium dauk. Oke. Di sini ada USB 2 di samping, terus ada jack untuk mikrofon, sama jack untuk apa namanya, untuk headphone. Kalau di laptop yang zaman dulu itu kebanyakan pasti ada untuk jack untuk mikrofonnya. Kalau laptop sekarang kan udah nggak ada lagi ya, setahu dia udah ada untuk apa namanya, untuk headphone doang. Jadi kalau misal kayak kita mau pakai mikrofon untuk bisa record lagu atau mau buat untuk streaming dan sebagainya, itu tentu kita harus beli tambahan lagi, misalnya kayak sound card dan mungkin mixer atau apa gitu ya, atau mungkin splitter. Nah, splitter ya nggak mungkin juga ya orang bikin konten pakai splitter ya, kurang profesional. Tapi keperluan mungkin untuk apa namanya, mungkin untuk Zoom meeting, terus pakai headset biasa sama, jadinya kan tapi nggak mungkin juga ya pasti pakai headset langsung sudah kan, kebanyakan simpel. Kalau orang Zoom kan nggak terlalu prepare buat merhatiin audio atau apa namanya, kualitas mikrofon yang mereka pakai Samsung kan. Ya mungkin konten kreator aja yang perhatikan sedetail itu ya, kalaupun mau Zoom atau live streaming. Kebanyakan kalau cuma misalnya kayak mahasiswa yang dia Zoom sambil buat dia Zoom, yang nggak mungkin seperti itu untuk perhatikan kualitas audio sama kualitas apa namanya, ya itulah kualitas audio lah ya. Oke, kayaknya kita udah pembahasannya udah kemana-mana ya, jadi kita balik lagi ke laptop. Kembali ke laptop. Oke, kita langsung lihat di samping sini untuk input chargernya. Di sini samping sini sebelah kiri,
terus ada untuk HDMI-nya, ada untuk apa namanya, untuk USB, iya ada HDMI, ada USB 1 juga ya, yang pasti untuk koneksi apa namanya RJ45 di sini. Dan di sini ada untuk slot, dan tentunya ada fan di sini, samping sini. Oke, kita langsung aja. Oh iya guys, untuk kameranya ini dikasih kayak semacam pengaman gitu, jadi dia mungkin dikasih biar nggak kegores atau apa gitu. Kita langsung coba. Oke, Windows 10 ternyata. Windows 10. Oke. Oke. Kayaknya posisi dulu harus gimana ya? Bentar. Oke, ini dia udah posisi nyala. Jadi untuk barangnya itu tidak ada lecet, tidak ada kena bekas benturan atau apapun, aman semua di sini. Bagian belakangnya juga aman dan sampingnya juga aman. Nah, itu guys. Ini karena aku nggak isi game atau apa gitu buat mau ngetes speednya, tapi aku mau coba lihat dulu apa namanya RAM-nya, apakah sesuai dengan deskripsinya itu, spesifikasinya. Ini paling nanti sampai di Dobo kakakku nanti bagi partisi lagi. Di sini cuma ada apa namanya dua, hanya lokalis C sama lokalis D saja. Paling sampai di bawah nanti kakakku bagi partisi lagi. Oke. Aku udah kebiasaan main MacBookku, jadi ketika pegang laptop Windows lagi penyesuaian lagi guys. Awal waktu punya MacBook pakainya itu susah banget teman-teman. Kita yang dari pengguna Windows masuk pakai, tiba-tiba pakai MacBook, bingung guys, belajar dari nol lagi. Setelah itu udah terbiasa dengan itu, tiba-tiba buka ini kayak ngerasa aneh gitu. Pegang laptop Windows lagi kayak rasa aneh gitu guys. Kak kuat tanganku. Aduh, bentar dulu. Aku lupa ya. Hmm. Bentar. Kalau MacBook di sini tinggal klik di atas sini, terus preference-nya di atas kiri atas ini. Tapi ini udah
Aduh, kayaknya harus Google ini, tanya Mbak Google. Bentar guys. Tanya Mbak Google dulu untuk lihat ininya di mana ya. Ah. Cara melihat RAM dan SSD pada laptop Windows. Oke. Untuk mengetahui informasi RAM dan SSD pada laptop Windows, Anda bisa mengaksesnya melalui beberapa cara. Untuk RAM, Anda bisa melihatnya di pengaturan, setting sistem, tentang atau about, atau melalui task manager, control shift ESC, control shift ESC. Oke, task manager. Terus dengan memilih tab performance lalu klik memori. Performance. Oke. Ini ya. Oke. Untuk CPU-nya ntar dulu kita lihatin dulu guys, saya belum masuk ke itu, kita lihatin. Aku nggak record screen, jadi nanti kalian bayangin aja di situ. Oke. Tadi dibilang mana itu guys? Coba cek dulu. Tadi dibilang performance lalu klik memori. Performance, memori. Bentar. Oke. Yang digunakan 1,1 GB, available 14,8 GB. Oke. Nah, berarti betul ya teman-teman ya. 16 GB, 14,8 ya, sekitar itu. Betul ya, 16 GB. Terus untuk oke. Aman sih ya, untuk barangnya aman dan sesuai dengan spesifikasi yang ditulis di produknya. Oke lah ya, worth it lah. Suara speaker kan nggak harus kuat-kuat kan teman-teman, yang penting kedengaran jelas. Oke, dan mungkin itu saja, sampai jumpa lagi di konten unboxing atau review selanjutnya. Sampai jumpa guys, bye bye.